Saya ingin menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan terkait membuat latar belakang, masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian. Penyusunan bab 1 pendahuluan dimulai dengan latar belakang. Latar belakang dapat diartikan sebagai uraian mengenai alasan dalam melakukan sebuah penelitian atau dalam penulisan karya ilmiah. Intinya adalah di dalam latar belakang ini akan diungkapkan mengenai alasan diadakannya suatu penelitian atau alasan diadakannya penelitian berdasarkan judul yang diambil. Kemudian, poin berikutnya adalah masalah. Tentunya masalah ini adalah sesuatu yang hendak diteliti oleh peneliti berdasarkan masalah yang dikemukakan di latar belakang. Nanti masalah ini akan merujuk kepada tujuan penulisan atau tujuan penelitian ini untuk mencari jawaban dari masalah yang telah ditemukan, baik dalam latar belakang maupun yang dikemukakan di dalam masalah. Serta dicari kegunaan penelitian. Kita mulai dari latar belakang. Nah, ini ada contoh penulisannya. Ada tulisan bab 1 pendahuluan, kemudian ada A latar belakang. Ingat, penulisan huruf kapital semua untuk judul, yaitu bab 1 pendahuluan. Ini lebih besar fontnya dibanding dengan subbab. Bab 1 pendahuluan ini bisa ditulis dengan 14, kemudian bisa ditebalkan. Subbab pertama, A titik latar belakang. Ini penulisannya tidak seperti judul, yaitu hanya huruf awalnya saja yang kapital, latar belakang L dan B-nya saja yang kapital. Dan jangan lupa hal yang paling terpenting adalah dalam penulisannya, perhatikan alinea paragrafnya, yaitu menjorok ke dalam, di mana ketika tidak muat akan turun ke bawah, di mana nonverbal N kecilnya itu sejajar dengan L latar belakang. Baik, kita kupas mengenai latar belakang terlebih dahulu. Sebelum Anda membuat latar belakang, Anda harus memenggal judul karya tulis ilmiah Anda berdasarkan variabel 1 dan variabel 2 dan objek terlebih dahulu sesuai dengan jenis penelitiannya. Nah, dalam hal ini kita fokuskan dulu ya menggunakan judul kuantitatif sehingga didapati pedoman judul kuantitatif ini di mana ada V1 kita sebut sebagai variabel 1, V2 kita sebut dengan variabel 2. Apa itu V1? Bisa dikatakan sebagai alat atau cara atau virusnya atau sesuatu yang memengaruhinya atau sesuatu yang menghubungkannya. Jika variabel 2 atau V2 ini adalah sasaran atau sesuatu yang dipengaruhi atau sesuatu yang dihubungkan. Jadi V2 ini adalah sasaran yang ingin kita apakan nih, yang ingin kita kaji, yang ingin kita lihat apanya semua ada di V2. Contoh judul kuantitatif. Di sini ada judul pengaruh menonton film drama Korea terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada mahasiswa semester 1 bla 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 universitas bla 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 bla. Nah, kita penggal dulu. Sesuai dengan arahan tadi, harus memenggal judul KTI berdasarkan variabel 1 dan variabel 2 serta objek. Nah, di sini sudah didapati bahwa menonton film drama Korea ini adalah V1. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia adalah V2, mahasiswa semester bla 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 bla, ini merupakan objek. Jadi kita fokus pada V1, V2, dan objek.
Ini saja sebagai rumus untuk memahami langkah selanjutnya. Berikutnya ada judul yang diawali dengan hubungan, yaitu penggunaan gawai. Ya, jadi di sini ada hubungan penggunaan gawai dengan perkembangan psikologi pada siswa kelas 2 SDN bla 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 bla. Sama langkahnya seperti judul yang pertama, kita penggal dulu penggunaan gawai ini sebagai variabel 1, perkembangan psikologi sebagai V2, kemudian siswa kelas 2 sebagai objek. Nah, jika masih bingung terkait kenapa ini menjadi V1, kenapa ini menjadi V2, maka kembali kepada pedoman judul kuantitatif, di mana V1 adalah alatnya, caranya, virusnya, sesuatu yang memengaruhinya, atau sesuatu yang menghubungkan. Di mana V2 adalah sasarannya, sesuatu yang dipengaruhi, atau sesuatu yang dihubungkan. Kita lihat di judul kuantitatif yang pertama. Di sini ada pengaruh menonton film drama Korea terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada mahasiswa semester 1. Nah, sekarang dari menonton film drama Korea dengan penggunaan bahasa, yang ingin kita lihat, yang ingin kita kaji sasarannya adalah apa? Yaitu penggunaan bahasa Indonesianya, bukan menonton film dramanya. Menonton film drama ini adalah efeknya atau sesuatu yang memengaruhinya, atau virusnya kita sebut seperti itu. Gara-gara menonton film drama Korea ini nih, kira-kira nanti akan berdampak tidak untuk penggunaan bahasa Indonesia. Nah, maka penjelasan V2-nya adalah sesuatu yang sasarannya yang akan berdampak gitu akibat dari adanya virus atau ada sesuatu yang dapat mempengaruhi seperti itu. Jadi intinya adalah V2-nya adalah penggunaan bahasa Indonesia yang dimana penggunaan bahasa Indonesia ini nanti apakah akan terpengaruh tidak gara-gara adanya menonton film drama Korea. Hal yang sama dilakukan dengan judul yang kedua, yaitu hubungan penggunaan gawai dengan perkembangan psikologi pada siswa kelas 2 SD negeri. Nah, di sini kita lihat mana kira-kira sasarannya. Apakah gawai ataukah perkembangan psikologi? Kita lihat gawai ini adalah bisa dikatakan sebagai alat. Berarti sudah dapat disimpulkan untuk variabel 2-nya adalah perkembangan psikologi. Perkembangan psikologi ini sasarannya nanti akan lihat bagaimana sih perkembangan psikologinya siswa ini gara-gara menggunakan gawai sebagai V1-nya. Nah, ini berarti V1-nya gawai, V2-nya adalah perkembangan psikologi. Tentunya objeknya dalam hal ini adalah siswa. Jadi seperti itu untuk mengetahui posisi V1 dan V2 serta objek dalam penelitian. Kemudian kita akan masuk ke dalam penjelasan yang kedua terkait judul kualitatif. Sebelumnya tadi sudah dibahas mengenai judul kuantitatif. Sebelum Anda membuat latar belakang, Anda harus memenggal judul KTI berdasarkan variabel. Nah, di sini perbedaannya dengan kuantitatif, sebenarnya ada V2 dan ada VU dengan VF. Kalau di kuantitatif itu ada variabel 1 dan variabel 2. Sebenarnya kalau kualitatif itu tidak ada variabel. Hanya saja untuk penjelasan ini agar lebih mudah disebutnya kita menggunakan variabel U dengan variabel F atau VU dan VF. Dan objek. Jadi penggal terlebih dahulu sesuai dengan jenis penelitiannya, kita cek lagi pedomannya di mana VU merupakan variabel utama atau alatnya atau sesuatu yang ingin dikajinya. Kemudian variabel fokus adalah objeknya atau bahan yang akan dianalisisnya atau yang akan dikaji. Jadi variabel utama ini adalah aspek ya apa yang ingin kita kaji seperti itu. Kalau PF atau variabel fokus ini adalah bahannya, objeknya yang akan kita kaji
seperti itu. Contoh judul kualitatif. Di sini ada analisis tingkat pengetahuan tentang antibiotik amoxicillin di RT 07 Desa Banyuasih, Kecamatan Mauk. Nah, ini judul sudah lengkap. Kita tentukan view dengan PF-nya di mana apa yang menjadi variabel utamanya. Nah, variabel utamanya berarti apa yang ingin dikajinya adalah yang kita lihat di sini adalah tingkat pengetahuan. Karena antibiotik ini adalah objeknya, bahannya ini sudah jelas ya, sudah terlihat sekali. Jadi untuk view-nya adalah tingkat pengetahuan. Kemudian untuk PF-nya adalah antibiotik amoxicillin. Ini yang akan menjadi fokus kita di RT 07 Desa Banyuasih, Kecamatan Mau. Judul yang kedua, analisis pengembangan paragraf pada koran online Tempo bulan Oktober, di mana apa yang ingin dikaji atau aspek apa yang ingin dikaji dari judul ini tentu sudah jelas adalah paragraf. Karena koran online adalah objek atau bahannya yang kita sebut dengan variabel fokusnya. Berarti pengembangan paragraf adalah variabel utama, kemudian koran online adalah variabel fokusnya. Jadi dalam unsur kualitatif dalam penulisan judul tidak seperti judul yang pertama ada objeknya ya, yang kedua ini tidak ada objeknya. Ini sama saja karena objeknya sudah diwakilkan oleh variabel fokus sebenarnya, seperti itu. Kemudian judul yang ketiga yaitu analisis retorika pada video YouTube. Review skincare YouTubers Clarin Hayes. Di sini ada aspek yang ingin dianalisisnya adalah retorika. Dengan bahan objeknya adalah video YouTube. Jadi variabel utamanya adalah retorika, variabel fokusnya adalah video YouTube. Ini miliknya YouTubers Clarin Hayes. Ini juga sama, judulnya tidak memiliki atau tidak seperti judul yang pertama ada objeknya. Karena video YouTube review skincare YouTubers Clarin Hayes ini sudah termasuk ke dalam objek yang atau bahan yang akan dianalisis. Langkah-langkah penulisan latar belakang. Kita ambil dari contoh yang pertama dulu ya. Contoh yang ke-1 penelitian kuantitatif. Ini judul yang pertama yaitu pengaruh menonton film drama Korea terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada mahasiswa semester 1. Langkah awal dalam penulisan latar belakang ini setelah judul ada, kita bisa mencari masalah atau fenomena-fenomena yang terjadi dalam variabel 2. Dalam hal ini adalah penggunaan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, fenomena realita masalah di lapangan seperti berbagai bentuk kesalahan berbahasa Indonesia, terutama dalam beragam lisan. Selalu menggunakan kosakata asing, selalu menggunakan kata tidak baku. Misalnya fenomenanya seperti ini. Nah, hal ini agar ini bisa dimasukkan dalam latar belakang, maka harus diberikan sumber penelitiannya. Jadi cari penelitian terkait mengenai penggunaan bahasa Indonesia. Kita lihat fenomena realita di lapangannya bagaimana, seperti itu. Jika sudah selesai, maka bisa dilanjutkan dalam menuliskannya dalam bentuk beberapa paragraf. Di sini ada 3 masalah, berarti bisa dibuat dalam bentuk 3 paragraf. Fenomena masalah yang pertama silakan dikembangkan menjadi paragraf. Kemudian yang fenomena masalah kedua, fenomena masalah 3 juga sama dibuat dalam 1 paragraf. Kemudian setelah itu, jika ini sudah kita dapati, maka
kita bisa mengikuti alur latar belakang. Pertama dimulai dari variabel 2 dulu, dalam hal ini adalah penggunaan bahasa Indonesia. Berarti di sini dibuat dulu apa itu terkait mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang berkembang saat ini. Kemudian masalahnya apa? Nah, tadi masalah sudah didapat 3 ini bisa dimasukkan. Kemudian masuk ke dalam variabel 1 yaitu menonton film drama Korea. Dikuatkan dengan penelitian terdahulu, cari satu minimal penelitian terdahulu yang hampir sama atau persis di variabel 2-nya atau memiliki relevansi. Kemudian adanya harapan spekulasi di mana buat satu paragraf terkait harapan spekulasi dengan kata kunci ada kata diharapkan. Kemudian objeknya dijabarkan mengapa ngambil objek ini, kemudian berikan pernyataan judul. Baik, kita bahas satu persatu. Ini adalah judulnya mengenai pengaruh menonton film drama Korea sebagai variabel 1, penggunaan bahasa Indonesia sebagai variabel 2 pada mahasiswa semester 1 universitas bla bla bla. Ini adalah pada objeknya. Penulisan latar belakang dimulai dengan variabel 2. Silakan membuat argumentasi terkait variabel 2. Buat dalam bentuk 3 paragraf. Ingat, dalam pemberian argumentasi variabel 2 ini jangan bersifat teori. Jadi jangan ada teori-teori, dalam hal ini adalah teori-teori yang bersifat definisi atau pengertian, seperti halnya adalah yaitu ialah macam itu bersifat teoretis ya, jangan digunakan. Tapi buatlah seargumentasi mungkin, tetapi tetap argumentasi kita harus diberikan bukti pendukung dari teorinya, tetap seperti itu, dan diberikan sumbernya. Kemudian setelah variabel 2 kita masuk ke masalah. Tadi sudah ada masalahnya, ada 3 masalah yang bisa dikembangkan jadi 3 paragraf, masukkan di sini. Fenomena realita masalah variabel 2 di lapangannya bagaimana? Minimal 2 paragraf. Nah, tadi contoh ada 3, bisa ditulis di sini 2 saja. Atau mau 3-nya juga tidak masalah. Tapi ingat, berikan sumber penelitian yang mendukung masalah atau fenomena tersebut. Kemudian dari masalah ini, masuklah ke variabel 1. Argumentasi variabel 1 dan fenomenanya. Bagaimana variabel 1 ini berkembang? Buat dalam 3 paragraf. Tapi ingat, kalimat ke-1 pada paragraf pertama atau paragraf awalnya di variabel 1 ini, dalam hal ini adalah menonton film drama Korea, gunakan kalimat seperti ini. Salah satu faktor yang memengaruhi variabel 2 ialah variabel 1. Berarti nanti penulisannya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia ialah menonton film drama Korea. Seperti itu. Titik. Nah, baru setelah itu berikan argumentasi terkait mengenai menonton film drama Korea itu bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi saat itu. Kemudian setelah ini berikan satu penelitian yang sudah pernah dilakukan sebagai pendukung, di mana nanti penelitian ini relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Tentunya unsur terpentingnya adalah membuat persamaan dan perbedaan dari penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Buat dalam satu paragraf. Kemudian ada harapan spekulasi dengan menggunakan kata kuncinya adalah diharapkan. Misalnya seperti ini, di mana V1 ini di sini adalah menonton film drama Korea ini diharapkan dapat, misalnya variabel 2-nya penggunaan bahasa Indonesia, berarti dapat meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia atau tidak menyimpang dalam menggunakan bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi tetap ada kata kuncinya diharapkan, dibuat dalam satu paragraf saja. Kemudian ada objek penelitian menjelaskan tempat atau lokasi penelitian, mengapa tempat atau lokasi ini dipakai dalam penelitian kita. Tentunya ini akan kembali ke masalah tadi ya, bukan alasan-alasan yang sifatnya adalah subjektif, seperti halnya mungkin karena dekat dengan rumah atau
mengajar di tempat tersebut itu tidak bisa menjadikan sebuah alasan. Terakhir adalah pernyataan judul. Jadi nanti membuat pernyataan judul tetapi tidak langsung menulis judulnya. Harus ada prolognya. Seperti berdasarkan uraian tersebut, peneliti atau penulis ya tertarik ingin mengadakan penelitian tentang variabel 1 dan variabel 2. Dengan demikian, judul yang dapat dikemukakan yaitu tulis judulnya. Tuliskan judul dengan menggunakan huruf kecil. Jadi jangan kapital semua, tidak perlu ditebalkan, tidak perlu dimiringkan, biasa saja. Kecuali kata yang memang ditulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Misalnya, ada kata SMP ya, berarti SMP-nya harus kapital. Seperti itu. Bahasa Indonesia berarti B-nya kecil, I-nya kapital. Seperti itu. Nah, ini adalah alur penulisan latar belakang yang dimana menggunakan judul yang bersifat kuantitatif. Berikutnya, ketika digabung menjadi 12 paragraf. Ya. Jadi ketika digabung, semua tulisan di latar belakang ini berjumlah minimal 12 paragraf. Jadi ingat, 3 paragraf, 2 paragraf yang ada di dalam sini itu adalah batas minimal. Selebihnya terserah teman-teman, silakan. Intinya adalah terlalu sedikit tidak baik, terlalu banyak paragraf juga memang tidak pas. Berikutnya, langkah-langkah penulisan latar belakang dengan contoh judulnya dari penelitian kualitatif. Kita ambil contoh, judulnya adalah analisis tingkat pengetahuan sebagai variabel utamanya tentang antibiotik amoksilin. Antibiotik amoksilin merupakan variabel fokusnya di RT 07 Desa Banyuasih, Kecamatan Mauk sebagai objeknya. Seperti contoh yang pertama, setelah judul didapat, maka dicarilah fenomena atau realita masalah di lapangan. Kita ambil contoh dari variabel fokusnya ya. Di sini adalah antibiotik amoksilin. Misalnya masalah di lapangannya masyarakat itu ya, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya antibiotik amoksilin. Jadi masyarakat itu kurang tahu. Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan antibiotik amoksilin sesuai aturan kakak, jadi semaunya memakainya. Kemudian yang ketiga, penggunaan antibiotik amoksilin tanpa resep dokter. Ya, tadi beli saja di apotek selesai seperti itu. Kemudian jangan lupa ketika kita sudah mendapati realita masalah ini, maka harus diberikan sumbernya. Bisa kita dapati dari penelitian, dari majalah, artikel, koran, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini silakan sumbernya ditulis melalui body note. Dari 3 paragraf ini masing-masing dibuat paragraf, nanti dimasukkan di bagian masalah. Nah, ini adalah alur dari penulisan latar belakang dari penelitian kualitatif, di mana dimulai dari variabel fokus. Berarti nanti variabel fokusnya adalah antibiotik amoksilin ini nih. Silakan diberikan beberapa paragraf, kemudian masuk ke variabel utama, kemudian masuk ke masalah, didukung dengan penelitian terdahulu, adanya harapan spekulasi, artinya adanya paragraf yang menyatakan sebuah harapan dengan kata kuncinya diharapkan ya. Jika ada objek dalam penelitian kualitatif ini, maka jelaskan mengapa mengambil objek ini. Dalam hal ini kebetulan contoh judulnya ada ya, di RT 07 Desa Banyuasih, Kecamatan Mauk, ini adalah objeknya. Kemudian pernyataan judul. Nah, di dalam pernyataan judul, judulnya seperti tadi ditulis dengan tidak bahasa Indonesia. Nah, ini adalah judulnya, kemudian kita masuk ke dalam penulisan latar belakang, dimulai dengan tahapan yang pertama adalah variabel fokusnya. Buat deskripsi variabel fokus nih. Misalnya di sini variabel fokusnya itu adalah antibiotik amoksilin. Nah, jelaskan buat 3 paragraf. Bagaimana perkembangan antibiotik saat ini atau penggunaan masyarakat nih dalam menggunakan antibiotik ini. Kemudian setelah itu masuk ke variabel utama, yaitu pengetahuannya, dikaitkan dengan pengetahuan harus ada hubungan paragraf sebelum PF ke paragraf view. Artinya, ketika di kalimat pertama di paragraf view ini, maka harus ada kata-kata yang mengunci.
Misalnya seperti ini. Penggunaan antibiotik amoxicillin ini dapat berjalan atau dapat dilakukan sesuai dengan aturan pakai. Hal ini tentu akan mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menggunakan antibiotik ini. Karena pengetahuan seseorang tersebut berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, misalnya seperti itu. Nah, itu ada kaitannya. Baru selebihnya silakan buat argumentasi tentang view-nya, berarti tingkat pengetahuannya dalam 3 paragraf. Baru masuk masalah. Tadi sudah ada masalahnya, masukkan di sini minimal 2 paragraf. Fenomena atau realita masalah, variabelnya ya dikaitkan antara variabel view, maksudnya kaitkan variabel fokus dengan variabel utama di lapangannya bagaimana. Jangan lupa berikan sumbernya. Kemudian ada penelitian terdahulu, wajib ini untuk mendukung penelitian kita ya. Dan utamanya adalah di dalam penelitian terdahulu ini harus adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian kita dan penelitian yang lain. Harapan spekulasi. Nah, buat satu paragraf yang menyatakan spekulasi ya. Misalnya dengan kata diharapkan. Kita ambil contoh paragrafnya misalnya seperti ini. Dengan adanya aturan atau penjelasan dari antibiotik amoxicillin ini diharapkan masyarakat dapat menanamkan atau mengembangkan pengetahuan tersebut dalam praktiknya ketika menggunakan antibiotik amoxicillin misalnya. Kemudian ada objek penelitian, jika memang ada objeknya silakan tentukan ya tempat lokasinya di mana, mengapa menggunakan ini, tentunya akan berkaitan tentang masalah yang terjadi. Terakhir adalah pernyataan judul dituliskan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Seperti itu, ini adalah alur penjelasan dalam penulisan latar belakang dari judul kualitatif. Jika dijumlah, semuanya minimal 12 paragraf. Ini kalau 12 paragraf itu kalau satu halaman itu terdapat 4 paragraf, berarti sudah 3 halaman. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam poin penjelasan masalah. Apa itu masalah? Sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Baik soal maupun persoalan. Di sisi lain, adanya masalah ini karena hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi tidak sesuai dengan apa yang ada di ekspektasinya. Masalah penelitian dapat diungkapkan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi di dalam karya tulis ilmiah, masalah ini disajikan dalam bentuk pertanyaan. Masalah ini berbeda ya teman-teman dengan masalah yang ada di latar belakang. Masalah di latar belakang itu adalah fenomena-fenomena yang terjadi. Kalau ini adalah masalah-masalah yang ingin diselesaikan. Nah, ini saya contoh, ini masalahnya dalam bentuk pertanyaan tadi ya. Sudah ada 3 pertanyaan, di mana masalah ini yang nantinya akan dijawab dalam pembahasan di bab 4. Jadi nanti bab 4 itu fokus pada pertanyaan ini. Jika pertanyaannya ada 3, maka pembahasannya juga ada 3. Jika pertanyaannya ada 4, maka pembahasannya ada 4. Jika masalah sudah ada, maka pasti akan menimbulkan tujuan dalam penulisan karya tulis ini atau tujuan dalam melaksanakan penelitian. Di mana tujuan ini lahir akibat dari adanya masalah. Nah, kemudian dari tujuan ini, masalah penelitian dapat diungkapkan dengan bentuk kalimat pernyataan berdasarkan masalah yang ada. Jadi, kebalikan dari masalah, kalau masalah itu dengan pertanyaan, kalau tujuan dengan pernyataan. Ini sebagai contoh, karena masalahnya ada 3, maka tujuan juga ada 3. Tujuan lahir dari masalah, berarti kalau masalah pertamanya adalah apakah terdapat pengaruh langsung komunikasi interpersonal dalam hubungan keluarga? Berarti tujuannya adalah untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh langsung komunikasi interpersonal dalam hubungan keluarga. Jadi kaitannya harus ada ini. Jadi masalah 1 menjadi tujuan 1, masalah 2 menjadi tujuan 2, masalah 3 menjadi tujuan 3. Kita ambil contohnya, di sini ada
contoh masalah dari judul yang pertama, dari kuantitatif. Ini adalah masalahnya, kemudian ini adalah tujuannya. Masalah 1 berkaitan dengan tujuan 1. Masalah 2 berkaitan dengan tujuan 2. Masalah 3 berkaitan dengan tujuan ketiga. Ini dari contoh judul kuantitatif. Sekarang contoh judul dari kualitatif. Ini masalahnya, kemudian ini tujuannya. Di mana masalah berkaitan dengan tujuan yang akan dilakukan. Oleh sebab itu teman-teman, buatlah masalahnya seefektif mungkin, setepat mungkin. Ingat, masalah yang dibuat itu bukan teori, ya, tidak bersifat teoretis, begitu. Misalnya, apa yang dimaksud dengan film? Apa yang dimaksud dengan antibiotik amoxicillin? Bukan begitu. Tetapi kira-kira apa yang ingin kita kaji yang sifatnya adalah memerlukan penelitian atau uji coba atau praktik langsung dalam penyelesaiannya, seperti itu. Kemudian dari contoh masalah kita dan tujuan kita masuk ke kegunaan penelitian. Ini contohnya ya. D, bagian D adalah kegunaan penelitian, di mana kegunaan penelitian ini diartikan sebagai potensi hasil penelitian setelah tujuan penelitian tercapai. Artinya jika penelitian yang dilakukan sudah selesai, sudah tercapai, maka tinggal diarahkan kepada kegunaan. Nah, nanti kegunaan ini akan masuk atau diarahkan kepada saran dalam penelitian. Kemudian kegunaan ini akan masuk ke dalam saran yang tadi saya jelaskan, ini tentunya akan ada sasarannya. Sarannya untuk siapa? Bisa saja untuk peneliti sendiri, orang tua, anak, atau peserta didik, atau mahasiswa, akademis, atau yang lainnya, dan lain-lain. Seperti itu ya. Kegunaan penelitian juga dapat menginspirasi penelitian lebih lanjut. Jadi penelitian berikutnya seperti itu. Kira-kira apa manfaat atau kegunaannya? Kegunaan ini sama halnya dengan manfaat penelitian, jadi sama saja seperti itu. Ini kita ambil contohnya, kegunaan penelitian dari judul yang pertama yang kuantitatif. Ini adalah contoh kegunaannya. Dan ini adalah contoh judul dari penelitian kualitatif. Ini contoh kegunaannya. Di sini di kuantitatif ada 5 sasaran bagi peneliti, mahasiswa, orang tua, akademis, peneliti selanjutnya. Sedangkan dalam judul kualitatif ini ada 4 bagi peneliti, bagi masyarakat, bagi pengembang ilmu pengetahuan, bagi pembaca. Jadi silakan, ini tidak ada aturan ya, bebas ya, paling tidak minimal 3. Nah, sasarannya disesuaikan tergantung bagaimana judul. Jadi kalau memang di sini terkait mengenai warga RT 07 Kecamatan Mauk, ya otomatis ini tidak akan berbicara mengenai mahasiswa atau siswa gitu. Khususnya ini warga seperti itu. Makanya di sini bagi masyarakat seperti itu. Dalam penulisan latar belakang, tentunya teman-teman harus memperhatikan ketentuan penulisan. Yang pertama adalah dalam membuat paragraf. Ingat, setiap paragraf dimulai dengan alinea baru. Berarti menjorok ke dalam ya. Penulisannya menjorok ke dalam. Kemudian di dalam tulisan latar belakang harus diperkuat dengan sumber. Jadi setiap teori atau definisi pada latar belakang harus diberikan sumber sebagai penguatan pernyataan. Jadi memang sekali lagi saya ingatkan bahwa di latar belakang itu diusahakan hindari teori. Semua sifatnya adalah argumentasi. Pernyataan kita juga pernyataan kita yang kira-kira harus didukung dengan atau dibuktikan dengan penelitian, ya harus ada sumbernya di situ. Dalam penulisan latar belakang juga penulisan sumber sangat penting, harus ada. Ini menggunakan body note seperti contoh jika di awal kalimat ya, Ahmad 2018 di tahunnya, titik 213 ini halamannya, menjelaskan. Atau tidak ada halaman juga tidak ada masalah. Jelaskan apa yang ingin dijelaskan. Atau jelaskan dulu baru di akhirnya ada keterangan. Misalnya Ahmad ini penulisnya
tahunnya 2018, halamannya 13. Atau tidak ada halamannya juga tidak apa-apa, langsung saja Ahmad, 2018. Kemudian di dalam latar belakang harus memperhatikan masalah. Sebaiknya gunakan kalimat tanya sebanyak 3 sampai 4 pertanyaan. Berarti nanti di masalah itu harus ada 3 sampai 4 pertanyaan. Paling sedikit 3, paling banyak 4 pertanyaan. Karena masalah-masalah ini nanti akan diselesaikan di tujuan. Jadi banyaknya tujuan ini tergantung dengan banyaknya atau jumlah pertanyaan yang ada di masalah. Seperti itu. Cara kerjanya dalam penulisan latar belakang ini teman-teman bisa berdiskusi dengan teman kelompok atau teman-teman bisa mengadakan sendiri ya melalui studi literatur. Silakan cari-cari penelitian yang tadi yang penelitian yang sudah pernah dilakukan yang terdahulu. Siapa tahu bisa mendukung atau memberikan referensi buat teman-teman semua.